Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Legend of Zoo untuk bagian yang ke-8. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Yor yang menemui ayahnya di perbatasan. Di sana Yor sangat marah kenapa Jingwo menyembunyikan identitas Suin yang merupakan ibunya. Jingwo mengatakan ia melakukan itu dikarenakan sebenarnya Suin telah lama mati. Dan Yor lihat itu bukanlah Suin, melainkan roh Suin yang bergentayangan. Alasan ia menjadi jahat dikarenakan ia ingin mendapatkan batu merah padam. Dikarenakan dengan benda tersebut nantinya dapat membuat Suin benar-benar menjadi hidup kembali. Di sisi lain, mereka yang akan pergi tiba-tiba CNR dirasuki oleh jiwa kegelapan dari penjaga gua tadi. Dan Ding Dali yang akan membantunya justru didorong hingga jatuh dari tebing. Hal tersebut membuat Jingwo juga ikut terluka dikarenakan dari awal nadi milik Jingwo dan Ding Dali telah terhubung satu sama lain, yang dimana apabila Ding Dali terluka maka ia pun juga ikut terluka. Singkatnya, di saat malam Ding Dali yang terluka meniup seruling itu yang membuat Yor mengetahui lokasinya saat ini. Namun di sana anggota sekte iblis juga mencari Ding Dali sehingga Yor pun dengan cepat membawa Ding Dali pergi dari sana. Setelah cukup aman, Yor mencoba menyembuhkannya. Namun luka di tubuh Ding Dali tidak bisa sembuh dikarenakan batu merah padam saat ini membuatnya terluka. Ding Dali mengatakan ia bisa disembuhkan asalkan ia berhasil mendapatkan pedang peminum darah. Dikarenakan dengan pedang itu ia dapat mengendalikan kekuatan batu merah padam di tubuhnya. Dan saat itu Yor mengatakan kalau pedangnya dicari oleh Ding Dali berada di istana sekte iblis. Maka dari itu ia pun berencana membawa Ding Dali ke sana. Singkatnya, Ding Dali telah dibawa ke istana sekte iblis. Di sana ia bertemu dengan King Yun dan King Yun sangat marah melihat Yor membawa Ding Dali ke sana. Namun Yor memohon kepadanya untuk menyelamatkan Ding Dali agar bisa bertahan hidup. Dikarenakan Ding Dali membutuhkan pedang peminum darah untuk menekan batu merah padam di tubuhnya. Mendengar hal itu, King Yun bersedia membantunya namun dengan satu syarat, yaitu Yor harus melupakan sekaligus meninggalkan Ding Dali. Kalau tidak, King Yun tidak akan ingin membantunya. Dan akhirnya Yor pun harus menyetujui persyaratan tersebut dikarenakan saat ini yang terpenting baginya merupakan keselamatan Ding Dali. Di sisi lain, info mengenai Ding Dali berada di istana sekte iblis telah diketahui oleh Jingwo. Tentu saja hal tersebut membuatnya menjadi marah dikarenakan Yor akan mencuri pedang peminum darah untuk kesembuhan Ding Dali. Tak lama kemudian Ma Wei pun datang ke sana. Ia menanyakan apakah Suin merupakan istri Jingwo atau bukan. Dan tentu saja Jingwo membenarkan hal tersebut. Di sana Ma Wei memohon kepadanya agar Jingwo melupakan Suin. Namun hal itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh Jingwo. Kemudian Ma Wei pun seketika menjadi marah dikarenakan dirinya selama ini hanya dimanfaatkan oleh Jingwo dan Jingwo tidak pernah mencintainya. Setelah mengetahui semua kebenaran tersebut, ia pun menyerang Jingwo dan pertarungan pun terjadi di sana. Saat itu Ma Wei terluka akibat terkena serangan dari Jingwo dan ia pun menjadi sekarat. Sebenarnya Jingwo tidak berniat untuk membunuhnya. Terlihat ia juga bersedih melihat Ma Wei yang sekarat. Dan pada akhirnya Ma Wei pun mengembuskan nafas terakhirnya dan tewas di pelukan Jingwo. Singkat cerita, Ding Dali saat ini berhasil disembuhkan menggunakan pedang peminum darah yang saat ini berada di tubuhnya. Dan setelah itu ia pun dirawat oleh Yor. Setelah itu Yor pun menemui King Yun dan di sanalah King Yun menginginkan Yor menepati janjinya, yang ternyata janji yang dibuat oleh King Yun adalah apabila Ding Dali sudah berhasil disembuhkan maka Yor harus menikah dengannya, sehingga Yor pun tak bisa berbuat apa-apa selain menyetujui perjanjian tersebut. Namun di sini Yor meminta waktu dan ingin mengantarkan Ding Dali keluar dari istana sekte iblis.
Singkatnya, Yu'er mengantar Ding Dali keluar dari sekte iblis dan ia berjanji akan mencari Ding Dali kembali apabila urusan dia di sana telah selesai. Namun di sini Yu'er belum menceritakan kalau ia sudah memenuhi janji untuk menikah dengan King Yun agar Ding Dali bisa selamat. Kini Ding Dali telah pergi dan King Yun ingin segera menikah dengan Yu'er, namun terlihat Yu'er seperti belum ikhlas menikah dengannya. Saat itu Jingwo datang ke sana dan akan membawa Yu'er. King Yun pun tak ambil diam dan menyerangnya, namun ia dengan mudah dikalahkan oleh Jingwo. Setelah itu Jingwo pun marah dikarenakan King Yun memberikan pedang peminum darah kepada Ding Dali. Jingwo seketika menyerangnya dan langsung membunuh King Yun di tempat. Namun Yu'er yang melihat itu tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Jingwo pun mengatakan kepada Yu'er bahwa ia telah melakukan tindakan yang salah dengan membiarkan Ding Dali kembali ke perguruan Gunung Zu sambil membawa pedang peminum darah. Dikarenakan ia memastikan bahwa Ding Dali akan terancam di luar sana. Cepat atau lambat, ia yakin perguruan Gunung Zu akan merebut mengambil pedang peminum darah di tubuh Ding Dali. Yu'er pun hanya bisa merasa heran dengan perkataan ayahnya tersebut. Singkatnya, saat ini mereka semua telah kembali ke perguruan Gunung Zu dan mereka pun berhasil membawa ketiga pedang suci. Ketua Wu yang sementara ini menjaga perguruan Gunung Zu sangatlah merasa bangga dengan mereka dikarenakan telah berhasil menuntaskan misi tersebut. Chen Er pada saat itu mengatakan kalau Ding Dali saat ini telah hilang dikarenakan dirinya yang kemarin sempat dirasuki jiwa jahat dan tak sengaja mendorong Ding Dali hingga jatuh ke jurang. Guru Wu pun mengatakan untuk tak usah merasa bersalah. Mereka bertiga pun diminta untuk beristirahat, sedangkan ia akan mengutus beberapa murid untuk mencari keberadaan Ding Dali saat ini. Setelah itu Guru Bai menemui Zi. Di sana ia marah dikarenakan Zi telah membunuh Zhang yang merupakan muridnya dalam pengobatan. Ia pun tak terima kalau Zhang telah dibunuh. Sehingga Zi berlutut dan meminta maaf. Ia mengatakan semuanya itu merupakan kecelakaan. Chen Er juga meminta maaf atas tindakan Zi dan memohon kepada Guru Bai agar tidak memarahinya. Namun tetap saja Guru Bai sangat kecewa kepada mereka dikarenakan tindakan mereka membuat muridnya itu menjadi tewas. Tak lama kemudian terdengar bunyi lonceng yang dimana lonceng tersebut menandakan ada seseorang yang masuk ke dalam perguruan Gunung Zu yang ternyata memang benar yang datang merupakan Ding Dali yang langsung menghadap ke para guru di sana. Lalu Ding Dali menunjukkan pedang peminum darah. Tentu saja hal itu membuat para guru sangatlah terkejut dikarenakan pedang yang sangat berharga itu bisa di tangan Ding Dali. Guru Wu pun menanyakan bagaimana bisa Ding Dali mendapatkan pedang itu. Namun saat ini Ding Dali tidak bisa menceritakannya dikarenakan ia sudah berjanji kepada Ketua Yuo apabila ia berhasil mendapatkan pedang peminum darah, ia harus segera memberikan pedang itu kepadanya. Saat itu Guru Wu mengatakan kalau Ding Dali tak bisa menemui Ketua Yuo dikarenakan Ketua Yuo saat ini sedang bertapa dan tidak boleh diganggu. Oleh karena itu Ding Dali sementara akan menyimpan pedang tersebut dan setelah itu mereka pun pergi dari sana. Singkat cerita, di istana sekte iblis, ternyata saat ini King Yun masih hidup dan diikat disiksa di sana. Yu'er pun menghampirinya sambil meminta maaf dikarenakan gara-gara dirinya saat ini King Yun harus menjadi korban. King Yun mengatakan ia sangat senang bisa membantu Yu'er meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Melihat itu semua, saat itu Yu'er akan mengirim surat kepada Ding Dali, namun tiba-tiba Jingwo pun langsung membunuh burung tersebut dan menggagalkan rencana Yu'er. Setelah Jingwo membawa King Yun ke sana untuk menghadap kepadanya, di sana ia akan mengampuni King Yun asalkan ia menyelesaikan satu tugas darinya, yaitu membantunya untuk menyerang perguruan Gunung Zu. Apabila King Yun bersedia, ia akan mengampuni nyawanya. Tidak hanya itu, Jingwo juga akan merestui King Yun untuk menikah dengan Yu'er. Mendengar persyaratan itu, tentu saja King Yun dengan senang hati menerimanya dikarenakan dia sangat ingin menikah dengan Yu'er.
Di sisi lain, mereka yang sedang berkumpul saat itu, Guru Wu pun mendapatkan surat dari Jingwo kalau saat ini Jingwo menginginkan pedang peminum darah dan Ding Dali untuk diserahkan ke Sekte Iblis. Apabila perguruan Gunung Zu tidak menyetujui permintaannya, Jingwo tidak akan segan-segan menyerang mereka. Mendengar isi dari surat tersebut, tentu saja para guru di sana dan para murid perguruan Gunung Zu pun tidak akan ingin menyerahkan Ding Dali kepada mereka. Dan Guru Wu akhirnya membuat keputusan agar pedang peminum darah disimpan di sebuah tempat terlebih dahulu dan akan dijaga secara bergilir oleh para murid. Sedangkan Ding Dali akan diletakkan ke dalam sebuah penjara supaya Jingwo tidak bisa mendekati Ding Dali. Itu pun dilakukan supaya bisa menjaga keselamatan Ding Dali. Guru Wu mengatakan kalau seseorang tidak bisa masuk ke dalam penjara tersebut dan Ding Dali sementara waktu bisa aman di sana. Saat itu Ding Dali hanya dikurung selama 2 hari saja dan setelah itu ia akan membebaskannya. Lalu sebelum pergi, Guru Wu pun menyegel penjara tersebut. Di sisi lain, Chen Er menghampiri Yun di sana untuk menunjukkan peluit milik Ding Dali yang dititipkan kepadanya. Saat ini mereka berdua merasa curiga dengan tindakan Guru Wu, dikarenakan mengurung Ding Dali merupakan tindakan yang tidak masuk akal, meskipun itu semua demi keselamatan Ding Dali. Maka dari itu mereka berdua secara diam-diam akan menyelidiki lebih lanjut. Saat ini semua rencana yang dijalankan oleh Guru Wu mulai berhasil dan kini ia telah memegang pedang peminum darah dan pedang itu akan digunakan untuk memusnahkan Ketua Yuo dan Jingwo agar ia bisa menjadi pemimpin perguruan Gunung Zu. Di lain tempat, Chen Er menghampiri Ding Dali dan ia mengatakan saat ini mencurigai tindakan Guru Wu yang ternyata Ding Dali juga sepemikiran dengannya. Dan mereka berdua pun curiga kalau Guru Wu akan merebut kepemimpinan perguruan Gunung Zu dari Ketua Yuo. Oleh karena itu mereka berdua sepakat untuk menyelidiki lebih lanjut. Chen Er pun lalu merusak dan menghancurkan segel tersebut dan membawa Ding Dali pergi dari sana. Di saat itu Ding Dali dan Chen Er menemui Ketua Yuo yang sedang berusaha menjaga perbatasan perguruan Gunung Zu. Mereka berdua pun seketika membantu Ketua Yuo dan mengalirkan tenaga dalam untuknya. Setelah itu Ding Dali menanyakan apakah Ketua Yuo mengetahui situasi saat ini. Tentu saja Ketua Yuo mengatakan kalau ia tidak tahu. Oleh karena itu kecurigaan mereka kepada Guru Wu semakin membesar. Dan mereka pun mengatakan kalau saat ini tindakan Guru Wu sangat mencurigai kepada Ketua Yuo. Ketua Yuo juga membenarkan hal tersebut dan ia juga mencurigai kalau Guru Wu merupakan mata-mata selama ini. Oleh karena itu Ding Dali meminta Ketua Yuo untuk mengambil pedang peminum darah yang saat ini berada dengan Guru Wu. Mendengar hal itu mereka pun pergi dari sana. Lalu terlihat mereka memasuki sebuah ruangan yang ternyata pedang itu masih berada di sana dan saat itu mereka pun menyesal dikarenakan telah mencurigai Guru Wu. Yang ternyata di sana Guru Wu pun sedang bersembunyi dikarenakan dia tahu kalau dirinya saat ini telah dicurigai. Di sisi lain saat ini perang akan segera dimulai. Jingwo beserta pasukannya telah tiba di perguruan Gunung Zu dan bersiap akan menyerang. Lalu Ketua Yuo saat itu meminta kepada Jingwo agar mereka berdua saja yang berduel. Dan apabila Jingwo kalah maka Jingwo harus segera meninggalkan perguruan Gunung Zu dan tidak boleh mengejar Ding Dali kembali. Sehingga perjanjian pun disepakati dan mereka berdua pun bertarung di sana. Di dalam pertarungan terlihat Guru Wu hanya melihat dan akan menjalankan rencananya. Sedangkan di sisi lain Ding Dali dan Chen Er sedang melawan hantu milik King Yun yang menyerang mereka. Terlihat hantu-hantu yang jahat telah dihidupkan oleh King Yun, termasuk Yuan Long yang telah mati. Namun untung saja mereka berdua berhasil membasminya. Kini para guru perguruan Gunung Zu terlihat sibuk melawan anggota Sekte Iblis. Dan saat itu Guru Miaoyu pun terluka akibat terkena serangan. Untung saja Ding Dali dengan cepat datang membantu dan menyelamatkannya. Setelah itu Guru Miaoyu berusaha menjaga kembali para hantu agar hantu-hantu itu bisa kembali ke dalam segel tersebut dan Ding Dali berusaha melindunginya.
Di sisi lain, Zi saat ini telah tumbang dan terluka. Oleh karena itu Chen Er mengantarnya untuk beristirahat dan setelah itu ia pun pergi meninggalkan Zi di sana. Singkatnya, Ding Dali dan Guru Miaoyu berhasil menyegel para hantu dan keluar dari goa. Di sana Guru Miaoyu meminta Ding Dali membantu Ketua Yuo untuk membasmi sekte iblis yang saat ini sedang menyerang. Ding Dali pun pergi dari sana untuk membantu Ketua Yuo. Dan tak lama kemudian Guru Miaoyu pun seketika tumbang, yang ternyata tadi ia menyimpan napas terakhirnya agar bisa bertemu dengan Ding Dali dan berbicara dengannya untuk yang terakhir kalinya, yang pada akhirnya ia pun harus tewas di sana. Guru Xiaoru pun sangatlah bersedih dikarenakan Guru Miaoyu merupakan suaminya. Singkat cerita, Ketua Yu'er akhirnya merelakan dirinya untuk dibunuh oleh Jingwo. Hal tersebut membuat Jingwo merasa kesal. Kenapa Ketua Yuo tidak melawan dan sengaja dibunuh? Ketua Yuo saat itu mengatakan ia sengaja melakukan itu dikarenakan ia ingin melunasi kesalahannya yang pernah ia lakukan saat dulu. Di saat itu juga Guru Wu langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membunuh Jingwo dari belakang. Dan pada akhirnya Jingwo tahu kalau Guru Wu sudah merencanakan ini semua dan akan merebut perguruan Gunung Zhu. Sehingga dalam keadaan sekarat, Jingwo pun berusaha melawannya. Lalu terlihat Ding Dali datang ke sana dan menyerang Jingwo. Jingwo yang tak mampu untuk bertarung lalu pergi dari sana dan Ding Dali tetap mengejarnya. Namun Ding Dali kehilangan jejak Jingwo sehingga ia justru melihat Yu'er di sana. Namun ternyata itu bukanlah Yu'er melainkan King Yun. Oleh karena itu Ding Dali berhasil dibawa pergi oleh King Yun untuk dibawa ke sekte Istana Iblis. Setelah itu Jingwo menemui King Yun dan memintanya untuk membawa Yu'er pergi jauh-jauh. Dikarenakan ia tak ingin menyakiti Yu'er lagi, King Yun pun pergi dari sana dan membawa Yu'er yang masih pingsan. Singkat cerita, Yu'er menanyakan keberadaan Ding Dali saat ini dikarenakan King Yun sudah berjanji kepadanya untuk menyelamatkan Ding Dali agar tidak jatuh ke tangan Jingwo. Namun saat ini King Yun mengatakan kalau Ding Dali sudah jatuh ke tangan Jingwo. Hal tersebut membuat Yu'er menjadi marah dan menamparnya karena King Yun tidak menepati janjinya. Saat itu King Yun mengatakan kalau Jingwo sudah berjanji apabila ia menangkap Ding Dali, maka Jingwo akan memberikan Yu'er kepadanya. Maka dari itu ia pun menuruti perintah Jingwo. Sedangkan di Istana Sekte Iblis, saat ini Ding Dali telah berhasil ditangkap dan diikat di kolam darah. Di sana Jingwo menceritakan semua kebenaran tentang hidup Ding Dali, yang ternyata Ding Dali sejak kecil sudah diculik oleh Jingwo untuk dijadikan wadah batu merah padam. Hingga ketika Ding Dali sudah tumbuh besar, ia selalu disiksa dan diisi kekuatan iblisnya di tubuhnya agar menjadi jahat. Saat dulu Ding Dali yang kerasukan iblis menggila dan keluar dari Istana Sekte Iblis, ia pun tanpa sadar menyerang seluruh penduduk hingga tewas. Yang ternyata orang yang selama ini menjadi penduduk desa di tempat dia tinggal merupakan anak buah dari Jingwo. Dan Jingwo sejak dulu memang merencanakan ini semua dan menyuruh Yu'er berpura-pura menjadi istri Ding Dali. Saat itu otak Ding Dali juga dicuci supaya Yu'er dianggapnya sebagai istrinya. Mulai dari sinilah Yu'er berubah nama menjadi Xiao Yu. Dan seluruh penduduk di desa itu merupakan anak buah dari Jingwo yang berpura-pura baik kepadanya. Semua kebenaran akhirnya diceritakan kepada Ding Dali kalau selama ini hidupnya tidak berguna yang dijadikan alat untuk mencapai rencana Jingwo, dan hidup Ding Dali sudah direkayasa oleh Jingwo. Saat itu Ding Dali akhirnya mengingat masa lalunya. Hal tersebut membuatnya menjadi marah kepada Jingwo dikarenakan sudah mempermainkan hidupnya sejak ia masih kecil. Tak lama kemudian Chen Er dan Yu'er pun datang ke sana untuk menolong Ding Dali. Namun Chen Er malah disekap di sebuah ruangan yang telah tersegel. Setelah itu Ding Dali menanyakan apakah Yu'er merupakan Xiao Yu istrinya. Yu'er pun menangis dikarenakan semua kebenaran akhirnya terungkap. Ding Dali menjadi marah dikarenakan Yu'er selama ini telah membohonginya. Yu'er mengatakan kalau ia memang salah saat dulu, namun saat ini ia telah sadar dan mencintai Ding Dali. Namun semua perkataannya sudah tidak berguna lagi. Kemudian seketika ia yang marah mengeluarkan aura batu merah padam dari tubuhnya. Ikatan tangannya pun mulai terlepas dan ia mengambil pedang peminum darah untuk menyerap Jingwo.
sedangkan Chen Er berhasil melepaskan segel itu dan membawa Yu Er yang telah ditotok hingga tak bisa bergerak. Lalu Jingwo dan Ding Dali yang sedang bertarung seketika terlempar sangat jauh. Ding Dali seketika pingsan dan tak sadarkan diri, sedangkan Jingwo mengeluarkan Suin dari tubuhnya yang ternyata selama ini Suin berada di tubuh Jingwo. Jingwo yang melihat Suin lalu akan menggampainya. Yu Er menghampiri mereka dan membantu kedua orang tuanya itu untuk saling berpegangan tangan. Saat itu Jingwo tak menyangka kalau orang yang ia cari selama ini berada di dalam tubuhnya. Ternyata saat Suin akan menyelamatkan nyawa waktu dulu, roh milik Suin yang telah menyatu di tubuh Jingwo agar Jingwo bisa selamat. Di sana Suin meminta Jingwo untuk berhenti menjadi jahat. Tentu saja Jingwo pun menuruti permintaannya, dikarenakan dari awal semua orang yang ia lakukan hanyalah demi Suin, orang yang ia cintai, dan pada akhirnya mereka berdua pun tewas di sana. Saat itu King Yun pun datang ke sana dan membantu Yu Er tiba-tiba pingsan di tempat. Terlihat jiwa mereka berdua masuk ke dalam tubuh Ding Dali. Dan Ding Dali yang telah tewas seketika bisa hidup kembali. Chen Er yang melihatnya lalu membawanya pergi dari sana. Dan di saat di perjalanan, Ding Dali yang sekarat meminta Chen Er untuk membawanya kembali ke desanya. Dan Ding Dali yang berada di makam Xiao Yu, istrinya, seketika mematahkan batu nisan milik Xiao Yu. Ia pun marah kenapa Xiao Yu atau Yu Er membohonginya selama ini. Di sana ia menganggap semua orang yang telah membohonginya dan hanya memanfaatkan dirinya saja. Sekte iblis ataupun perguruan Gunung Zu tidak ada yang bisa dipercaya, dan ia pun tak akan ingin mempercayai semua orang saat ini. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.